Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ini di materi belajar TIK. Ya, untuk kali ini kita akan belajar materi tentang Microsoft Office Word. Ya, melanjutkan dari beberapa materi yang kemarin. Ya, jadi silahkan nanti diikuti dengan seksama. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang belajar TIK dari dasar. Ya. Yang sudah mahir, yang sudah profesional silahkan, tidak menyaksikan juga nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat meskipun sederhana dan bisa dipahami. Oke, kita langsung saja buka Microsoft Word. Kita ke blank dokumen ya, blank dokumen di sini ya. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang insert. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang insert picture, insert shape ya. Kita akan pelajari tentang insert table ya. Insert tabel ya. Apa itu tabel? Tabel itu intinya sangger kotak-kotak ngono kuwi ya. Jadi kita buat saja contoh di sini. Saya buat judul di sini ya, daftar harga barang itu, kemudian enter ya. Jadi disinilah nanti akan kita buat tabel daftar harga barang ya. Kita langsung mulai buka menu insert ya. Kemudian di sini ada tabel. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membuat tabel ya. Yang pertama, kamu bisa langsung memilih kotak-kotak yang ada di sini. Misalkan kamu butuh berapa kolom ya. Kalau yang ke sini itu namanya kolom ya. Kenapa dinamakan kolom ya? Kolom itu yang ini, yang putus-putus ini ke bawah ini namanya kolom. Kalau kita ke bawah ya, jadinya kan kayak gini tadi, itu namanya baris. Coba ini kalau full ya, kalau full itu kalau kita pilih semua itu 10 kali 8. Itu kalau misalnya kita memilih kotak yang ada di sini ya. Itu lebih simpel kalau kita mau membuat tabel yang sedikit. Kalau misalkan kita pengen membuat tabel tapi jumlah kolom dan barisnya itu lebih dari 10 ya, lebih dari 10 atau lebih dari 8, kita bisa mengklik yang ada di bawah ini namanya insert tabel. Tadi kan insert tabel, kemudian insert tabel lagi ya. Coba kita klik saja di sini. Nah, di sini akan muncul Windows atau jendela untuk membuat tabel ya. Di sini ada tabel size. Tabel size itu bisa diisi jumlahnya, number of column. Jadi kolomnya itu ada berapa? Itu yang tadi yang berjajar ke sini ya. Yang berjajar dari kiri ke kanan itu namanya tab kolom ya. Kolomnya itu nanti ada berapa? Misalkan ini kita mau buat 10 atau 20 itu bisa ya. Itu kolom ya. Daftar harga barang itu biasanya kita buat 5 kolom saja. Nomor, kemudian nama barang. Oke. Jadi kita buat 5 saja, kemudian barisnya kita buat 5. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita membuat tabel, kita harus hitung dulu kebutuhan kita. Mau membuat tabel itu berapa kolom? Ini namanya kolom. Kolom 1, kolom 2 ya. Kemudian kolom 3, kemudian kolom 4, kolom 5. Jadi ada 5 kolom. Nah, sekarang kalau yang di sini namanya baris ya. Ya, ini namanya baris. Yang urutannya ke bawah itu namanya baris, tetapi posisinya itu dia ke samping. Urutannya ke bawah tapi posisinya ke samping itu namanya baris. Kalau urutannya ke samping tapi posisinya ke bawah itu namanya kolom ya. Kalau seperti ini namanya kolom, ingat ya. Bisa diingat-ingat, di sini namanya kolom, kalau yang sini ya namanya baris. Nah, untuk mempermudahnya di sini ya,
kita rubah ukurannya dulu, kemudian kita kasih nomor. Ini nama kolomnya nomor, kemudian ini nama barang, kemudian di sini harga satuan, kemudian di sini jumlah harga, kemudian di sini keterangan. Nah, jadi ya ini namanya kolom nama barang, ini namanya kolom keterangan. Jadi yang atas ini namanya judul kolom ya. Kemudian yang bawah nomor kita kasih 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang ada nomornya ini ya, ini nama baris, ini baris 1, baris 2, baris 3, ini baris 4. Kemudian ditambah baris judul, jadinya ada 5 baris. Itu ya. Ya. Ini contoh. Misalkan kita tadi membuatnya kan membuat tabelnya kan melalui ini tabel. Misalkan kita tadi membuatnya melalui ini juga bisa, sama fungsinya sama, kita tinggal pilih berapa kali berapa gitu ya, kolomnya berapa, barisnya berapa gitu ya. Jadi biar mudah kita pakai ini juga bisa, atau pilih insert tabel juga bisa ya. Yang penting hasilnya seperti ini. Ini cara untuk membuat tabel ya, sedikit cukup singkat ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Oh ya, ini untuk insert tabel. Sekarang gimana kalau misalkan ini kita mau nambah? Kalau mau nambah, kita tinggal klik di bawah, di belakang paling bawah, kemudian tekan enter ya, tekan enter yang ada di keyboard, maka akan menambah secara otomatis, menambah baris secara otomatis. Itu cara yang pertama, taruh di belakang paling bawah, kemudian tekan enter, akan menambah secara otomatis. Cara yang kedua, kalau pengen nambah baris, kita blok salah satu ya, dari sini itu namanya ngeblok, kemudian klik kanan, kemudian insert ya, insert row ya. Kenapa row? Row itu kan artinya baris ya, insert row. Nah seperti ini, dia akan nambah sendiri. Nah itu kan baris. Kalau misalkan kolom Pak, di sini kolom mau ditambahkan lagi. Kalau misalkan mau nambah kolom, ya kita ngebloknya blok kolom. Jadi satu kolom ini kita blok semua ya. Ngebloknya boleh pakai panah hitam seperti ini, atau bisa menggunakan blok seperti ini ya, sama saja. Kemudian klik kanan pada bagian yang diblok ya, klik kanan, kemudian pilih insert kolom. Di sini ada pilihan of left, to the left atau to the right. Maksudnya to the left itu di sebelah kirinya, kalau to the right di sebelah kanannya. Kita buat to the left. Nah di sini ya, tadi yang kita blok kan ini, kemudian ini bisa nambah sendiri gitu ya. Kalau misalkan terjadi kesalahan, jangan lupa di undo ya, di undo, dikembalikan. Nah ini kita kasih nomor 5. Oke, itu cara sederhana ya, sedikit pengetahuan tentang insert tabel. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas lagi tentang tabel yang lebih mendalam ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.